cita-cita, hijaulah kedamaian dari doa kita semua. Kalimantan sejahtera. TVRI FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila yang akan menemani 1 jam ke depan di program Ruang Kesehatan. Tentunya di program ini kita akan membahas topik-topik kesehatan tertentu yang akan kita kemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan membahas terkait waspadai keracunan kehamilan. Ternyata kehamilan juga bisa ada keracunannya loh. Untuk itu kita gandeng narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Kita sambut Dr. Dwi Ari Wibowo, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo dokter. Bagaimana kabarnya Dokter Bowo? Ya, Tuhan, baik. Ya. Oke dokter. Dokter, terkait tema kita kali ini, waspadai keracunan kehamilan. Emang kehamilan bisa bikin racun, Dok? Ya. Silakan. Ya dok, memang istilah keracunan kehamilan itu adalah istilah awam, dok. Oke, dok. Yang biasanya di beberapa di kalangan masyarakat biasanya merujuk ke istilah yang kita sebut di dalam medis itu disebut preeklamsia. Ya, keracunan kehamilan atau preeklamsia itu sendiri adalah kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah yang tinggi, di mana tekanan darah lebih dari 140/90 yang terjadi di atas usia kehamilan 20 minggu yang ditandai dengan kerusakan organ, dok. Kerusakan organnya itu terutama pada ginjal yang biasanya diperiksa di lab itu ditemukan protein urin. Ya. Untuk istilah ini biasanya bisa ada atau tidak protein urinnya, dok. Ya. Sebenarnya tidak ada racun yang masuk dalam tubuh. Ya, Iya dok, ya dok. itu hanya istilah awam karena memang tanda dan gejala preeklamsia atau keracunan kehamilan ini mirip orang yang keracunan. Tubuh bereaksi yang memberi dampak bahaya dan komplikasinya sangat membahayakan, dok. Ya. Oke, siap dok. Berarti bukan kayak orang hamil minum racun, dok ya? Ya, bukan, dok ya. bukan, ya. Tapi memang istilahnya mungkin proses kehamilannya yang memberikan respon terhadap tubuh tuh kayak ya. Keracunan, dok ya? Ya, betul, dok. Makanya disebutnya Ya. keracunan kehamilan, Ya, dok. reaksi serius dan memberi tanda bahaya, dok. Oke, Ya. siap dok. Tadi nama medisnya preeklamsi, dok Preeklamsia, ya. betul, dok. Nanti bedakan Ya. sama yang muntah-muntah tuh beda lagi, dok Beda ya. lagi, ya. Oke, dok. Ini preeklamsi atau keracunan kehamilan. Ya. Oke, dokter. Kalau tadi dokter sebutkan ini ada respon tubuh sampai ke ginjal, itu kira-kira dok penyebabnya apa sih, dok, yang bisa bikin seperti itu, dok? Ya, sebenarnya penyebab preeklamsia sampai saat ini belum sepenuhnya diketahui, dok. Ya. Ada teori yang kita anut sampai sekarang bahwa preeklamsia ini disebabkan karena kegagalan dari sel-sel calon plasenta, dok, yang kita sebut trofoblast. Dia gagal menempel di pembuluh darah rahim dari ibu. Ya. Namun ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan, seperti faktor risiko yang tinggi, dok, seperti yang pertama adalah kelainan ginjal, terus hipertensi sebelumnya, atau riwayat preeklamsia sebelumnya, dok, atau kelainan autoimun seperti SLE atau ada kita sebut namanya sindrom antifosfolipid, dok. Ya, bahkan kehamilan kembar juga
bisa memicu, sebagai faktor Dok, risiko tinggi. Dan ada juga faktor risiko sedang seperti usia ibu yang terlalu muda, lebih kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, kegemukan atau obesitas, kemudian riwayat dalam ibu atau dalam keluarga itu, misalnya ibu atau saudara perempuan pernah kena keracunan kehamilan, kemudian jarak kehamilan yang sebelumnya dengan yang sekarang itu terlampau jauh, Dok, lebih dari 10 tahun. Kemudian riwayat kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu atau bayi tabung, ya itu bisa sebagai faktor risiko, Dok. Ya. Wah, banyak, Ya. Dok, ya. Ya. Yang ujung-ujungnya nanti semua faktor ini yang menyebabkan tadi gagalnya menempel Ya. plasenta tadi, Dok, Ya, ya. sel calon ari-ari. Ke Ya. normalnya emangnya harusnya nempel, Dok, di proses Ya, kehamilan. harusnya nempel di situ, dan kalau nempelnya bagus akan terbentuk pembuluh darah yang baik pula, lentur dan lebar biasanya. Tapi pada preeklamsia atau keracunan kehamilan biasanya dia kaku dan sempit. Iya. Akhirnya nanti akan memicu tekanan darah yang tinggi pada ibu dengan segala dampaknya, Dok. Iya. Oke, Iya. Dokter. Ini apakah sama, Dok? Kalau misalnya nih pasien sebelum hamil sudah menderita tekanan darah tinggi. Saat dia hamil ternyata menderita tekanan darah tinggi juga. Apakah ini sudah bisa dimasukin menjadi keracunan kehamilan ini, Dok? Perlu diketahui bahwa tekanan darah tinggi dalam kehamilan atau selama kehamilan itu tidak selalu merupakan keracunan kehamilan atau preeklamsia, Dok. Ada yang kita sebut istilah hipertensi gestasional, yaitu kehamilan yang terjadi pada tekanan darah tinggi yang terjadi di atas 20 minggu tapi tidak ada tanda-tanda preeklamsia atau keracunan kehamilan. Ya, tidak ada ditemukan protein urin, ya. Kemudian hipertensi kronis, itu tekanan darah yang memang sudah kita ketahui atau terjadi sebelum kehamilan dan berlanjut selama kehamilan, Dok, ya. Bahkan setelah persalinan, bisa lebih dari 12 minggu setelah persalinan. Oke, Ya. Dokter. Kemudian tadi ada hipertensi kronik, ada hipertensi gestasional. Ya. Apakah dua kondisi ini berbeda dengan preeklamsia atau keracunan kehamilan, Dok? Ya, kalau kriteria keracunan kehamilan atau preeklamsia sendiri itu harus memenuhi tadi tekanan darah tinggi yang baru terjadi di atas usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Oke. Ya, yang disertai dengan kerusakan organ. Kerusakan organ yang paling sering adalah kelainan ginjal, yang bisa kita cek dari hasil urin, terutama proteinnya ditemukan ada positif, atau kita periksa metode protein lebih dari metode protein kuantitatif yang bisa diukur selama 24 jam lebih dari 300 mg per 24 jam. Nah, ini bisa ada atau tidak ada. Kalau tidak ada didapatkan, kita cari dari hasil darah rutin itu trombositnya apakah kurang atau trombositopenia kurang dari 100.000. Kalau tidak ada, kita cek fungsi hati. Fungsi hati itu ditemukan biasanya kenaikan serum SGOT, SGPT atau fungsi enzim hati lebih dari 2 kali. Kemudian kita cek fungsi ginjal. Kalau kita tidak temukan lagi, kita lihat lagi fungsi ginjal. Kalau dia lebih dari 1, kreatininnya 1,1 itu sudah bisa dicurigai, ya. Atau ada gejala-gejala di otak atau saraf seperti sakit kepala, pandangan kabur, ya pandangan kabur, atau gejala stroke bisa, ya, yang sebelumnya tidak ada kelainan pada saraf sebelumnya pada ibu, atau bisa ada cairan pada paru-paru atau yang bahasa medisnya kita bilang edema paru, ya, atau dari kriteria USG kita lihat air ketubannya apakah sedikit pada janin atau pertumbuhan janinnya terhambat, ya. Oke, ya, siap, itu Dok. dari kriteria itu kita bisa diagnosis suatu kelainan yang disebut keracunan kehamilan, ya. Oke, siap, Dok. Berarti Cila garis Ya. bawahi, Dok, ya. Kalau pasiennya ini memang sudah tekanan darah tinggi sebelum hamil, berlanjut ke
hamil kemudian tekanan darah tinggi, dia namanya hipertensi kronis. Kronis ya. Kalau yang tadi hipertensi gestasional dari awal hamil sudah tinggi tekanannya. Ya, Padahal sebelumnya belum ada tekanan. Hipertensi gestasional tadi setelah 20 minggu yang baru terjadi tapi tidak ada tanda-tanda keracunan kehamilan. Oke, Kalau kronis sudah terjadi sebelumnya dan berlanjut selama kehamilan, bahkan sesudah persalinan. Oke, Ya, ya. siap dok. Berarti Ya. tadi bedanya hipertensi gestasional sama yang preeklamsia atau keracunan kehamilan ini di gangguan-gangguan yang lain dok Gangguan, ya, ya, yang menyertai ya. dok ya. Oh. Ada klasifikasinya dok, misalnya tadi ada yang keracunan kehamilan Ya. ringan atau apa? Ya, dulu keracunan kehamilan atau preeklamsia itu ada kita sebut istilah preeklamsia ringan, tapi kita tidak klasifikasikan lagi sebagai preeklamsia ringan karena semua preeklamsia yang preeklamsia tanpa gejala berat, preeklamsia gejala berat dengan gejala berat itu semuanya patut kita waspadai akan memberikan dampak serius pada ibu dan janin. Ya, jadi tidak ada klasifikasi preeklamsia ringan sekarang. Ya, ada yaitu tadi preeklamsia dengan gejala berat, tanpa gejala berat dan sampai pada eklamsia. Itu pembagiannya. Nah, kalau preeklamsia tanpa gejala berat artinya tekanan ini dari tekanan darahnya aja. Oke, dok. Dilihat kalau lebih dari 140 atau per 90 dengan protein urin tadi atau kalau tidak ada dengan klasifikasi dengan tanda-tanda tadi, Oke dok. itu sudah masuk. Tapi pada preeklamsia gejala berat biasanya ini tekanannya di atas tekanan darah ibu itu meningkat di atas lebih dari 160 per 110 disertai dengan biasanya ada sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, bengkak pada kaki, tangan, nah itu atau bahkan sesak napas karena penimbunan cairan. Nah, kalau sudah terjadi eklamsia berarti itu suatu kondisi yang emergensi. Karena itu adalah eklamsia sendiri adalah karena keracunan kehamilan yang disertai dengan kejang bahkan penurunan kesadaran. Iya, jadi harus segera Tangani dok. ditangani ya, Oke, emergensi ya. Eklamsi dok ya, beda eklamsi, lagi dok ya ini ya. ya. Apakah selalu preeklamsi itu akan jatuh ke eklamsi dok? Selama ini yang kita lihat beberapa kasus kalau tidak ditangani dari preeklamsianya bisa akan berkembang jadi preeklamsia berat bahkan bisa jadi eklamsia tapi tidak selalu preeklamsia berat jadi eklamsia. Ya, karena sekarang ini kan akses layanan saya kira sudah baik dok baik, ya, iya, bisa deteksi jadi dari awal. iya, dari dok, awal mulai dari layanan primer sudah bisa di screening dari awal kehamilan supaya tidak berlanjut jadi preeklamsia atau bahkan preeklamsia berat atau bahkan eklamsia ya sudah bisa dicegah, iya dicegah. Ya dok, itu kalau ibu jadi tidak hamilnya, selalu ya iya. preeklamsia. Itu kalau ibu hamilnya rajin Iya, kontrol dok ya. Kalau yang nggak rajin kontrol ini padahal sudah ada di mana-mana gitu bisa cek tensi, ini yang bermasalah Ya. dok ya. Oke siap dok. Ya. Kemudian dok tadi bisa minta penjelasan dikit secara awam nggak dok patofisiologinya dari faktor-faktor tadi, kenapa sih dok bisa, apakah kurang lama atau kurang olahraga atau apa bisa menyebabkan timbulnya keracunan kehamilan ini dok? Ya seperti yang kita sudah bahas bahwa Ya, memang ini penyebabnya sepenuhnya belum kita ketahui. Oke, dok. Teori yang kita anut adalah karena tidak bagusnya atau gagalnya menempel sel calon plasenta atau ari-ari di pembuluh darah. Pembuluh darah ibu. Kalau dia bagus, itu akan pembuluh darah ibu yang ada di rahim itu akan lentur dan lebar. Tapi pada keracunan kehamilan dia kaku dan sempit. Apa dampaknya? Kalau terjadi berarti aliran nutrisi atau oksigen ke ari-ari itu tidak bagus. Ya, kadar oksigen atau nutrisinya akan rendah. Jadi itu akan memicu ari-ari yang terbentuk itu mengeluarkan zat-zat kimia tertentu yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darah ibu ini. Pembuluh bagian dalam, apa dampaknya? Dia akan kaku, sempit dan bisa menyebabkan zat-zat kimia tadi bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Ya, peningkatan tekanan darah ini bisa juga menyebabkan kebocoran pada pembuluh darah, bisa menyebabkan tadi bengkak pada kaki, tangan, bahkan pembuluh darah di paru bisa
sesak napas ya, tertimbun cairan di paru ya. Ya, dampak yang lainnya terutama pada organ-organ vital seperti di otak ya, bisa terjadi stroke, perdarahan otak, kemudian gangguan penglihatan bisa pada mata, kemudian bisa pada ginjal, yaitu tadi kebocoran pada pembuluh ginjal yang dapat ditandai dengan adanya protein dalam urin tadi. Ya, pada hati bisa menyebabkan kenaikan fungsi hati, dan ada biasa nyeri bagian perut kanan atas, Dok. Ya. Siap, itu Dok. Secara singkatnya, Dok. Ya. Oke, Dok. Adakah yang memicu, Dok? Misalnya karena Cila kurang gerak nih, atau misalnya pasiennya kebanyakan makan daging atau apa yang menyebabkan tadi proses gagal nempel dengan baik, Dok ya? Ya, gagal. Tadi kita sudah bahas faktor resikonya, Dok. Iya, ada faktor resiko yang tinggi, ya, yang sudah kita bahas, terutama misalnya riwayat, ya, genetik lah, keturunan, Dok ya. Riwayat preeklamsia atau keracunan kehamilan sebelumnya, penyakit ginjal sebelumnya ada, atau penyakit autoimun, Dok. Ya, itu memicu semuanya proses-proses tadi ya. Kemudian kegemukan, baru pertama hamil, ya, itu semua, Dok, yang bisa menyebabkan, ya. Berarti nggak nyambung, Dok ya, kalau misalnya kurang gerak atau itu, lain, Dok ya? Ya, lain. Tidak ada eksternal, hubungannya. Dok ya. Oke. Kalau internal tadi, kalau Dokter Bowo banyak ceritakan terkait malah masalah internalnya ya. Kayak punya riwayat sebelumnya atau punya penyakit-penyakit ginjal tertentu yang menyebabkan gagalnya tadi nempel tumbuh si calon plasenta ini, Dok ya. Oke, siap, Dokter. Kemudian, Dok, kalau untuk tanda dan gejalanya sendiri, Dok, ini misalnya kan pasien nggak tahu nih, Dok, kalau keracunan kehamilan, ada nggak tanda-tanda khusus pada pasien yang dia bisa aware bahwa ini aku harus ke dokter nih karena ini kayaknya keracunan kehamilan nih, Dok? Ya, tentu kita lihat dulu kalau usia kehamilan, kan keracunan kehamilan kriterianya kalau di atas terjadi hipertensi atau tekanan darah tinggi yang baru terjadi di atas 20 minggu. Oke, Dok. Ya, biasanya keluhan-keluhan seperti tadi, sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulah hati, bisa sampai sesak napas, ya, karena penimbunan cairan tadi. Kemudian berbagai hal yang berhubungan dengan masalah ginjal tadi, ya. Tentu dengan masalah ginjal dengan hati kan dinilai dari tanda laboratoris, ya, jadi harus pemeriksaan laboratorium. Bahkan sel darah pembeku atau trombosit bisa turun jauh lebih dari kurang dari 100.000, Dok. Ya. Oke, siap, Dok. Berarti kalau 20 minggu itu sekitar trimester 2, Dok ya? Iya, trimester 2 sudah masuk trimester 2. Berarti justru di trimester awal bisa nggak bergejala, Dok ya? Iya, karena memang kejadiannya di atas. Iya, di atas usia 20 minggu. Oke. Ini Cila bayangin misalnya lagi hamil tapi di trimester 1 aman, tentram, damai, tiba-tiba di trimester 2 tadi 20 minggu ke atas mulai nyeri kepala gitu-gitu, itu segera harus saya periksakan, takutnya nanti keracunan kehamilan, Dok ya? Iya. Oke. Tadi sakit kepalanya yang seperti apa, Dok? Sakit kepala cuman muter atau ada skala nyeri yang tinggi atau gimana, Dok? Kalau beberapa pasien yang yang terkena gejala keracunan kehamilan, kalau kita tanya gejalanya seperti kayak tengkuk tegang, nyut-nyut, ya, bahkan ada yang sampai mual muntah, Dok. Ya, disertai dengan pandangan kabur tadi. Ya. Oke, siap, Dokter Bowo. Ini akan saya tanya lebih lanjut di sesi berikutnya, Dok. Tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu, Dok ya. Oke, pemirsa Sehat TV di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Keluarga berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cegah stunting itu penting.
Cuci piring itu penting, beri ASI itu penting, bebas cacing itu penting. Ayo bersama-sama jaga stunting. Hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. Di sudut-sudut negeri, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk hidup yang layak. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Tapi kita bisa berubah. Bersama, kita bisa berbagi ilmu, kesempatan, dan harapan. Karena setiap langkah kecil dapat menciptakan perubahan besar. Mari jadikan kepedulian sebagai kekuatan. Bantu saudara kita keluar dari kemiskinan. Bersama kita bisa. Oke pemirsa Sehat TV di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Dwi Ari Wibowo, spesialis obstetri dan ginekologi dalam bahasan tema waspadai keracunan kehamilan. Baik Dr. Bowo, tadi di sesi 1 kita sudah bahas terkait definisi dok, perbedaannya sama hipertensi gestasional dan lain-lain. Nah untuk sesi 2 ini Cila lebih mau nanya pemeriksaan apa dok yang kira-kira dokter sarankan nih kalau ada pasien ngeluhkannya nyeri kepala di trimester kedua tadi dari 20 minggu dok ya? Ya dok, untuk pemeriksaan untuk mendiagnosis preeklamsia atau keracunan kehamilan ini ada beberapa pemeriksaan. Tentu yang pertama adalah pemeriksaan tekanan darah. Ya kriteria tekanan darah tinggi ya atau kriteria tekanan darah hipertensi itu kalau tekanan darahnya lebih dari atau 140/90. Oke, siap dok. Ya, kemudian kita nilai yang pertama karena yang paling sering yang pertama adalah terkena di ginjal, makanya kita periksa urin rutin, terutama yang kita mau lihat adalah protein urinnya. Ya. Protein urin ini bisa secara kuantitatif yang bisa dihitung dalam 24 jam, biasanya lebih dari 300 miligram per desiliter per 24 jam. Atau kalau tidak ada boleh dengan stick. Ya, kalau lebih dari +1 urinnya positif 1, itu bisa memenuhi ya. Kalau tidak ada ditemukan protein urin, kita lihat pemeriksaan darah lengkapnya, terutama trombosit dok. Ya, kalau trombositnya lebih dari kurang dari 100.000 ya itu, atau kita sebut trombositopenia. Kalau tidak ada juga kita periksa fungsi hati. Biasa yang kita nilai di sini lah kadar SGOT GPT-nya atau enzim di hati. Kalau dia meningkat lebih dari 2 kali ya itu kita curigai juga sebagai keracunan kehamilan. Atau kalau tidak ditemukan lagi kita lihat fungsi ginjalnya dok. Kalau fungsi ginjalnya terutama kreatinin tadi lebih dari 1,1, nah ya itu termasuk yang kita curigai. Kalaupun tidak ada semua kriteria laboratorium, kita lihat dulu gejalanya. Kalau ada sakit kepala, pandangan kabur, nyeri perut kanan atas, nyeri daerah ulu hati, nah itu juga bisa menentukan dari gejala juga ya dok. Dok. Ya. Atau tekanan darah tinggi yang di atas 20 minggu, kemudian pasiennya datang dengan sesak napas, jangan sampai udah terjadi penemuan cairan. Nah itu yang kita sebut dengan edema paru kalau dari bahasa medisnya dok. Ya itu. Ya. Oke dokter, berarti pasien datang kita periksa dulu tensinya dok ya. Baru setelah dokter misalnya curigai klop nih dengan gejala-gejalanya, baru dokter sarankan tadi pemeriksaan darah segala macam tuh dok ya. Oke, USG dok? Ya, yang tidak boleh kita lupakan juga adalah USG untuk menilai kondisi air ketuban terutama dok. Ya. Karena kenapa? Biasa ini karena dampak dari keracunan kehamilan kan ke janin juga dok. Ya, apa dampaknya ya kalau selama kehamilan ya bisa terjadi penurunan jumlah air ketuban atau kita lihat
kenapa berat badannya tidak sesuai juga dengan usia kehamilan atau bisa terjadi pertumbuhan janin terhambat. Nah itu bisa kita nilai juga dari USG. Ya. Oke, Ya, Dok. siap dok. Mungkin banyak yang bertanya, emang apa hubungannya dok air ketuban dengan pertumbuhan bayi yang lambat tadi? Padahal air ketuban ini tadi nutrisinya bayi dok ya? Ya, air ketuban itu artinya kalau dia jumlahnya sedikit berarti aliran darah itu sudah terjadi gangguan. Iya. Seperti kita bahas di awal tadi penyebabnya karena di situ aliran darahnya kurang sehingga bisa mempengaruhi air ketuban tadi, Dok. Ya bisa juga terjadi pertumbuhan janin terhambat karena nutrisi itu terganggu ke bayi. Jadi bisa terjadi pertumbuhan janin terhambat, Dok. Oke, dok. Ini yang dokter tangkap di USG penurunan tadi jumlah air ketubannya, dok ya. Oke. Selain itu juga mungkin ngelihat berat badan janin berarti, dok ya? Ya, badan janin ya. Apakah ada tanda khusus, dok, yang lain? Misalnya kayak ada tanda-tanda untuk preeklamsi ini ke bayinya, dok, selain tadi air ketuban kurang sama kurang berat. Bisa kita lihat juga dari biasa dokter kandungan melakukan USG Doppler untuk melihat sirkulasi atau aliran darah janin. Biasanya ada tanda khusus yang bisa dilihat oleh dokter obgyn dengan menggunakan USG Doppler. Yang warna merah biru itu, dok ya? Merah biru itu. Ya. Apa itu, dok, yang dilihat di merah biru itu, dok? Biasa kita lihat ada kan kalau kita melakukan Doppler itu ke pembuluh darah terutama kita sebut arteri atau pembuluh darah janin, arteri umbilikalis itu kita lakukan Doppler di situ. Kalau gelombangnya ada yang hilang yang di tengah atau terbalik atau bahkan hilang, nah itu berarti kesejahteraan janin sudah semakin berkurang. Iya, jadi itu ada berarti aliran darahnya jauh sangat berkurang. Ya, jadi bisa membahayakan. Bisa jadi pertumbuhan janin terhambat, tadi bahkan sampai kematian janin dalam rahim. Waduh, ngeri juga, dok ya, akibat keracunan kehamilan ini, dok ya. Ternyata bukan hanya berdampak gejala ke ibunya tapi juga ke bayinya, dok ya. Oke, dokter. Kemudian, dok, setelah tadi USG, pemeriksaan darah, gejala fisik, apa yang harus kita lakukan? Misalnya Cila nih didiagnosis keracunan kehamilan, hanyakah diberi obat ataukah harus dilahirkan secepatnya, dok? Ini kita masuk penanganan ya. Dok. Ya, penanganan dari keracunan kehamilan atau preeklamsianya tergantung dari 3, dok. Pertama yaitu tingkat keparahan atau jenis preeklamsianya tadi, preeklamsia tanpa gejala berat dan dengan gejala berat. Kemudian kita lihat juga usia kehamilan. Kemudian kondisi ibu dan janinnya. Oke, dok. Nah, kalau preeklamsia sendiri tanpa gejala berat, kalau usia kehamilan di bawah 37 minggu, biasanya masih kita tunggu, masih kita monitor atau evaluasi ketat. Apa yang kita nilai atau evaluasi yang pertama adalah gerakan janin yang biasanya dirasakan, biasa kita pesankan ke ibunya untuk sering merasakan gerak janin. Kemudian USG bisa per minggu, kita monitoring fungsi hati dan trombosit tiap minggu, fungsi ginjal. Nah, itu yang kita nilai. Atau bahkan kita kalau di poliklinik atau rumah sakit biasa kita lakukan pemeriksaan kardiotokografi, dok, untuk menilai kesejahteraan janinnya. Dok. Ya, kalau kondisi ibu dan stabil atau dalam artian bagus, ya masih kita tunggu aja. Artinya kita monitor saja. Kalau usia sudah 37 minggu pada preeklamsia tanpa gejala berat, biasanya kita lakukan persalinan, apakah dengan induksi persalinan atau dengan seksosesaria, dok, operasi ya sesuai indikasi terutama ya. Tapi kalau pasien ternyata terkena keracunan kehamilan yang dengan gejala berat tadi atau preeklamsia berat, ini yang kita harus rawat inap, dok. Ya, kita evaluasi, observasi 24 sampai 48 jam di kamar bersalin, kita kasih obat untuk mencegah terjadinya eklamsia karena bahaya bisa terjadi kejang tadi. Makanya kita beri namanya obat magnesium sulfat, dok. MgS4 kita kasih anti hipertensi.
kita lihat tekanannya. Kalau tekanannya terlalu tinggi, misalnya di atas 200, biasanya kita kasih sudah obat yang antihipertensi injeksi. Ya. Kemudian kita pantau ketat tadi dok, kriteria-kriteria laboratoris tadi. Ya. Kalau ternyata 24 jam pasiennya stabil, terutama usia kehamilan di bawah 34 minggu kalau preeklamsia berat. Biasanya kita tunda dulu untuk lahirkan bayinya. Biasa kita kasih pematangan paru dulu selama 2 kali 24 jam. Kalau usia kehamilan di atas 34 minggu pada preeklamsia berat, biasanya kita lakukan persalinan. Nah, gimana kalau yang terjadi eklamsia? Oke, dok. Ya, ini tanpa melihat usia kehamilan, kita harus segera lahirkan dalam waktu 6 jam. Karena sangat bahaya bagi ibu dan janinnya. Iya, jadi kita tidak lihat. Ya, jadi untuk mengatasi kejang tadi kita tetap masukkan obat magnesium sulfat tadi dok. Ya, untuk menghentikan kejang. Kalau saat datang, sudah kejang, ya dalam keadaan kejang. Ya, tentu jalan napas itu kita harus jaga supaya bagus. Kita miringkan ke kiri ya. Ya itu dok ya. Oke siap dok. Ini agak ngeri ya dengan terminologi eklamsi dok ya. Ini penegakan diagnosis eklamsi sendiri gimana dok? Adakah laboratorium khusus yang bahwa kita bisa menentukan ini eklamsi bukan hanya dari gejala tadi kejang atau sakit kepala beratnya dok? Ya, tetap kalau untuk menegakkan eklamsia, karena pengertian dari eklamsia sendiri adalah preeklamsia disertai kejang. Jadi harus memenuhi dulu kriteria preeklamsia atau keracunan kehamilan disertai kejang. Tapi harus disingkirkan dulu apakah ada penyebab kejang yang lain seperti ada riwayat radang otak atau epilepsi, ya harus disingkirkan dulu itu ya. Oke, siap dok. Ya. Cuman memang agak ngeri dok ya. Ini dampaknya keracunan kehamilan kepada ibu dan kepada janinnya dok. Berarti kalau misalnya pasien tadi datang di bawah 34 atau 37 gitu, itu masih bisa kita observasi dok ya, tekanan darahnya segala macam. Kalau misalnya tadi sudah, apalagi eklamsi sudah 37 minggu, mending langsung diterminasi gitu dok ya? Terminasi, diakhiri atau dilakukan persalinan ya dok. Oke dok, apakah persalinannya masih bisa normal dok? Ya kalau sudah terjadi eklamsia tadi, tentu kalau mau tunggu lahir normal, prosesnya lama, sedangkan waktu yang waktu yang dibutuhkan harus segera lahirkan adalah kurang dari 6 jam. Jadi persalinan yang lebih dipilih seharusnya yang sesar. Ya, sesari aja, operasi. Oke, dok. Kalau nggak sampai eklamsi dok, kalau cuma preeklamsi tadi dengan atau tanpa gejala berat itu masih bisa normal? Masih bisa, ya. Dengan catatan tadi kondisi ibu dan bayi stabil. Oke. Ya, kalau ternyata dalam misalnya preeklamsia atau keracunan kehamilan dengan tanda berat, ibunya ternyata hipertensi atau tekanan darahnya tidak terkontrol, bahkan terjadi komplikasi sesak napas atau hari-hari bisa lepas secara dini, bisa perdarahan hebat, itu harus segera dilakukan persalinan melalui operasi, dok. Ya, atau pada janinnya terjadi gawat janin, ya, denyut jantungnya tinggi atau denyut jantungnya terlalu rendah, itu segera dilakukan. Berarti pertimbangannya ya dinilai dokter lah. Kalau misalnya ini aman aja normal ya masih bisa tapi normal dok masih ya. Bisa. Tapi kalau ternyata membahayakan keduanya ya mau nggak mau harus disesar dok ya. Cari metode persalinan yang paling cepat untuk segera mengakhiri kehamilan ini. Iya dok. Oke, siap dokter. Kemudian dok, apakah setiap hamil, misalnya nih Cila di kehamilan pertama keracunan kehamilan nih preeklamsi dok, apakah seterusnya Cila akan mengalami preeklamsi atau bagaimana dok? Ya memang sih kalau pernah riwayat preeklamsi sebelumnya, tidak selalu akan di kehamilan berikutnya terjadi keracunan kehamilan atau preeklamsia. Ya, memang dari penelitian dikatakan bahwa jika sebelumnya pernah mengalami keracunan kehamilan, untuk kehamilan sekarang biasanya 7 kali lebih beresiko. Ya, namanya risiko itu bisa terjadi, bisa tidak. Ya,
tergantung pencegahannya ini nanti yang paling penting di trimester awal. Ya, karena di trimester awal itu kita bisa sudah screening tadi mana-mana faktor risiko tinggi atau sedang yang kira-kira akan bisa menyebabkan preeklamsia atau keracunan kehamilan di kehamilan berikutnya, Dok. Iya. Iya. Jadi tidak selalu, Dok, ya. Oke, Ya. Dok. Tidak selalu misalnya jadi bisa saja di kehamilan kedua Cilang Ya. nggak keracunan kehamilan, Dok, ya. Ya. Oke, Dok. Tadi ngomong tentang pencegahan. Pencegahannya selain tadi deteksi dini dari trimester pertama, ada lagi nggak, Dok? Apakah ada obat yang harus dikonsumsi atau gimana, Dok? Nah, untuk pencegahannya sendiri ya kita bagi, Dok. Ada pencegahan primer, sekunder, kemudian pengelolaan penyakit yang mendasari, dan pengelolaan atau pencegahan faktor risiko yang bisa kita cegah atau Dok. kita modifikasi, Dok. Iya. Kemudian yang pertama pencegahan primer dilakukan untuk semua ibu-ibu hamil. Ya, tentu kita sarankan untuk rutin Dok. ya rutin melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan. Ya minimal ANC itu 6 kali ya selama kehamilan. 2 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Nah, di trimester 1 ini biasanya di vaskes primer atau puskesmas sudah melakukan screening. Ya, di trimester 1 atau usia kehamilan 12 di bawah 14 minggu ya, untuk mencari faktor risiko tadi, faktor risiko tinggi dan faktor risiko sedang. Ya, tentu kita anjurkan juga ibu-ibu itu melakukan gaya hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, kemudian olahraga ringan, itu, Dok. Kemudian untuk pencegahan sekunder sendiri biasanya ini yang tadi yang memiliki faktor risiko tinggi. Biasanya 1 faktor risiko tinggi atau 2 faktor risiko sedang. Ini kita lakukan pencegahan sekunder. Seperti apa? Kita lakukan pemberian profilaksis atau pencegah keracunan kehamilan dengan obat yang namanya aspilet, ya asam asetilsalisit, dosis rendah 80 sampai 160 mg, Dok. Ya, kepada semua ibu hamil yang terdeteksi ada 1 faktor risiko tinggi atau 2 faktor risiko sedang. Kemudian pemberian kalsium 1,5 sampai 2 gram suplemen kalsium, Dok. Ya. Kemudian tentu kita lakukan kolaborasi dengan spesialis yang lain. Kalau ada tekanan darah tinggi atau diabetes atau penyakit gondok, penyakit autoimun harus dikelola dengan baik. Kita kolaborasi dengan spesialis penyakit dalam biasanya, Dok. Ya, kalau kegemukan ya biasa kita konsul juga untuk ke dokter spesialis gizi klinik. Ya, tentu kita sarankan juga kalau hamil jangan terlalu di usia muda atau di bawah 20 minggu atau di atas 35 minggu. Ya, kemudian menjaga berat badan ideal. Ya, itu mungkin, Dok, untuk pencegahan. Oke, ternyata banyak, Dok, ya cara-cara untuk mencegahnya. Kalau untuk komplikasi tadi, Dok, dari keracunan kehamilan ini yang paling sering ditemukan apa, Dok? Nah, ya komplikasi dari keracunan kehamilan atau preeklamsia ini bisa terjadi pada ibu, ya, dan pada janin atau bayi. Komplikasi ini ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Kalau pada ibu jangka pendeknya ya itu tadi bisa terjadi kejang atau eklamsia, bisa terjadi gagal ginjal, Dok, bisa terjadi sindrom atau kumpulan gejala HELLP, yaitu singkatan dari bahasa Inggris itu, Dok, hemolisis atau penghancuran sel darah merah, peningkatan elevated liver enzyme, peningkatan fungsi hati atau enzim hati, kemudian penurunan trombosit. Ya, apa dampaknya kalau terjadi sindrom HELLP? Itu bisa terjadi perdarahan, bisa gagal hati. Nah, kemudian yang kita sudah sebut tadi adalah solusi atau lepasnya ari-ari secara dini dari tempat perlekatannya. Ini kan bisa bikin perdarahan hebat. Ya. Kemudian bisa terjadi penimbunan cairan juga, Dok, atau kita sebut edema paru. Edema paru. Untuk komplikasi jangka pendek pada janin yang masih di dalam rahim,
bisa pertumbuhan janin terhambat, bisa ketuban sedikit, atau bisa bahkan kematian janin dalam rahim. Ya, untuk jangka panjangnya nanti kalau ibu sudah melahirkan ya resiko bisa tekanan darah tinggi yang kronis, resiko penyakit jantung ke depannya bisa. Untuk anak sendiri ya bisa juga beresiko untuk tekanan darah tinggi juga di kemudian hari atau gangguan metabolisme yang lain, Dok. Iya, banyak komplikasinya. Dok ya. Oke, lebih baik konsultasi ke dokter kandungan atau rajin-rajin untuk ini Dok ya, ANC untuk kontrol setiap kehamilan, Dok ya. Oke, Dokter Bowo. Dokter Bowo, saya izin jeda iklan sebentar lagi, Dok ya. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Air ini bukan milik siapa-siapa, tapi tanggung jawab kita semua. Anak adalah masa depan bangsa. Setiap detik pertumbuhannya sangat berharga. Namun, tahukah Anda, stunting atau gagal tumbuh menjadi masalah besar yang dapat menghambat potensi anak bangsa. Sebagai ibu hamil, peran Anda sangat penting dalam memastikan tumbuh kembang anak yang sehat. Mengkonsumsi makanan bergizi, rutin memeriksakan kesehatan, dan menghindari stres adalah langkah penting mencegah stunting. Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Berikan asupan gizi yang baik sejak awal kehamilan. Konsumsi zat besi, asam folat, dan protein untuk mendukung tumbuh kembang janin yang optimal. Mari bersama-sama cegah stunting demi masa depan anak yang lebih cerah dan bangsa yang lebih kuat. Ibu hamil, Anda adalah kunci perubahan. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Dwi Ari Wibowo, spesialis obgyn, dalam bahasan tema waspadai keracunan kehamilan. Baik Dr. Bowo, tadi udah 2 sesi kita bahas panjang lebar terkait preeklamsia atau keracunan kehamilan, Dok. Di sesi ketiga ini Dr. Cila minta tolong konfirmasi dari dokter terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan. Nah, itu terkait mitos dan fakta terhadap keracunan kehamilan. Itu akan kita bahas, Dok, di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, ini ada properti, Dok, fakta dan mitos. Untuk setiap pernyataan yang Cila sampaikan nanti dokter acungkan yang mana fakta, yang mana mitos dan alasannya, Dok ya. Oke, siap Dokter Bowo? Siap, Dok. Oke, pernyataan pertama. Keracunan kehamilan hanya terjadi pada ibu hamil yang sudah memiliki riwayat hipertensi sebelumnya. Mitos atau fakta, Dok? Ya, mitos. Oke, kenapa tuh, Dok? Ya, tadi kita sudah bahas panjang lebar apa saja faktor risiko. Kalau pernah hipertensi sebelumnya ya, Dok, atau hipertensi kronis, itu hanya salah satu, Dok, sebagai faktor risiko tinggi untuk bisa menyebabkan keracunan kehamilan atau preeklamsia. Ada faktor-faktor lain yang sudah kita bahas tadi yang bisa menyebabkan, salah satunya adalah terutama adalah riwayat preeklamsia sebelumnya, riwayat genetik atau di dalam keluarga ibu atau saudara perempuan yang pernah menderita keracunan kehamilan pada saat hamil, kemudian adanya kelainan ginjal, kelainan diabetes juga, Dok, kemudian kelainan
kelainan dari Hati. hati ya ginjal itu dok. Oke, Ya, siap, dok. jadi bukan hanya tadi Hipertensi sebelumnya ya, atau Oke. hipertensi kronis Ternyata ya. banyak dok ya, Ya, faktor resikonya faktor untuk resiko. keracunan kehamilan ini dok ya. Ya. Berarti bukan hanya tekanan darah tinggi saja dok ya. Ya. Oke, pernyataan selanjutnya dok. Preeklamsi hanya bisa muncul di trimester ketiga kehamilan. Mitos atau fakta dok? Ya, mitos. Oke. Ya, artinya dari definisi tadi atau pengertian keracunan kehamilan bahwa hipertensi pada keracunan kehamilan itu atau tekanan darah tinggi pada keracunan kehamilan itu terjadi kapanpun di atas usia 20 minggu. Kita ketahui bahwa usia 20 minggu ini termasuk trimester kedua dok. Iya, ya. Ada yang kita sebut pembagian dari preeklamsia terjadinya ini, ada yang kita sebut dengan onset dini kalau dia usia kehamilan di bawah 34 minggu. Dan usia onset lanjut kalau terjadi di atas 34 minggu. Jadi tidak hanya pada trimester ketiga, trimester kedua pun asal di atas 20 minggu sudah masuk bisa ya. dengan keracunan Sudah kehamilan bisa dok, terjadi ya. Oke, berarti mungkin saja dia baru kontrol di trimester ketiga dok, Ya. baru kedapetan kalau ini ternyata betul, Dok. keracunan dok Ya. ya. Padahal harusnya di atas 20 minggu udah bisa terdiagnosis Bisa dok ya. ya. Oke, siap dokter Bowo. Pernyataan selanjutnya dok. Bengkak di kaki dan tangan pada ibu hamil selalu menjadi pertanda adanya preeklamsi. Mitos atau fakta dok? Ya, ini mitos. Oke dok. Iya. Bengkak kaki dan tangan itu tidak hanya terjadi karena keracunan kehamilan. Oke, dok. Tidak selalu terjadi. Bisa disebabkan karena aliran darah di panggul itu terhambat karena memang kita ketahui kalau semakin meningkat usia kehamilan massa makin besar, massa volume air ketuban bertambah, massa janin juga bertambah, ari-ari juga bertambah, juga bisa menekan pembuluh darah yang ada di perut bahkan di panggul itu dok, sehingga terjadi bengkak dan kaki. Ya, kalau pada preeklamsia bisa memang, tapi harus ada kriteria tadi. Ya, serta dengan kerusakan organ. Oke. Ya. Intinya berarti bengkak pada ibu hamil nggak tidak selalu selalu preeklamsi dok ya. preeklamsi, Bisa ya. jadi penyebab-penyebab lain yang bisa bikin bengkak dok ya. Bisa, Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Preeklamsi bisa membahayakan ibu dan janin jika tidak segera ditangani. Mitos atau fakta dok? Ya, betul. Oke dok. Fakta. Ya, kenapa tuh dok? Ya, kita ketahui bahwa kita sudah bahas keracunan kehamilan itu gangguannya itu ada terjadi pada aliran darah. Oke dok. Ya, aliran darah di ibu dan aliran darah ke janin. Ya, jadi bisa memang keduanya bisa membahayakan baik ibu maupun janin. Dan jika tidak terdeteksi di awal, ya itu bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Ya, komplikasinya udah kita sebut tadi panjang lebar, mulai dari kejang pada ibu, bisa terjadi gagal ginjal, bisa terjadi pelepasan dini ari-ari dari rahim atau kita sebut solusio plasenta, atau bahkan penimbunan cairan. Nah, pada bayi sendiri bisa terjadi tadi pertumbuhan janin terhambat, prematuritas atau bayi lahir sebelum waktunya dengan segala konsekuensinya, terutama gangguan pada paru dan infeksi dan sebagainya. Ya. Oke, siap dokter. Ternyata memang dua-duanya dok ya, bukan hanya ke ibunya ya, ke janinnya juga membahayakan dok. Oke, pernyataan selanjutnya. Preeklamsi bisa dicegah dengan mengurangi makanan yang tinggi garam atau asin. Mitos atau fakta dok? Ya, fakta. Oke. Ya fakta dengan catatan bahwa memang kalau ibu ini dari awal ternyata ada risiko hipertensi kronis, memang bisa harusnya sebagai pencegahan adalah diet rendah garam. Tapi dalam penelitian dikatakan bahwa kalau ibu terjadi preeklamsia, diet rendah garam itu sebenarnya bukan pengelolaan yang utama. Seperti kalau tidak hamil. Oh iya. Ya, dikatakan begitu. Ya, tapi memang ada batasan diet ya rendah garam yang harus dipenuhi agar pengelolaan hipertensi, terutama hipertensi yang terjadi sebelum hamil ini bisa teratasi sehingga tidak bisa berkembang menjadi
keracunan kehamilan. Oke dok, agak susah kalau ngidamnya asin-asin susah juga dok ya. Tapi memang harus benar-benar dikurangin dok ya, takutnya tadi komplikasinya ngeri banget dok ya. Oke siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Ibu hamil muda lebih beresiko mengalami preeklamsi dibanding usia lebih lanjut, mitos atau fakta dok? Ya kalau ini fakta. Oke. Ya kenapa pada usia muda yang dimaksud di sini lah usia ibu saat hamil ya dok. Kalau usia ibu saat hamil kurang dari 20 minggu usia muda. Kalau usia matang kan 20 sampai 35 itu idealnya ya ibu-ibu hamil. Kalau 20 minggu kan terjadi perubahan ibu-ibu muda yang usia di bawah 20 tahun biasanya belum siap secara mental maupun secara fisiologis tubuh untuk menerima perubahan-perubahan hormon. Jadi memang lebih rentan untuk terjadi keracunan kehamilan. Ya begitupun juga kalau usia ibu lebih dari 35 itu sangat berisiko juga. Bukan pada usia yang sangat muda, tapi usia yang di atas 35 tahun itu sudah sangat berisiko untuk terjadi keracunan kehamilan. Ya berarti range usia normalnya di 20 sampai 35 tahun lah dok ya. Di atas itu sebenarnya boleh, tapi pengawasan ketat. Harus konsultasi secara medis ya. Iya oke siap dok. Pernyataan selanjutnya dok. Riwayat keluarga dengan preeklamsi dapat meningkatkan resiko ibu hamil mengalami preeklamsi. Mitos atau fakta dok? Ya betul, fakta ya. Ya tadi kita sudah bahas mengenai faktor risiko sedang. Salah satunya adalah riwayat di dalam keluarga ada pernah saat hamil itu mengalami keracunan kehamilan, yaitu ibu atau saudara perempuan. Ya dikatakan di penelitian bahwa jika ada riwayat genetik ini bisa meningkatkan 2 kali atau 2 sampai 3 kali untuk bisa terjadi keracunan kehamilan. Ya memang betul ya. Faktor dalam keluarga bisa. Berarti memang harus ditanyain dok ya kalau mau hamil. Mama dulu ada keracunan kehamilan enggak? Kakak dulu ada keracunan kehamilan enggak? Soalnya kita harus lebih aware. Siapa tahu kita juga kena keracunan kehamilan dan harus lebih konsultasi ke dokter obgyn dok ya. Betul. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Satu-satunya cara mengatasi preeklamsi adalah dengan melahirkan bayinya. Mitos atau fakta dok? Ya. Fakta. Oke dok. Ya, satu-satunya cara mengatasi memang untuk artinya dalam istilahnya ini terapi definitif. Oke, dok. Artinya dengan melahirkan bayi biasanya keluhan-keluhan atau komplikasi itu dengan sendirinya akan berkurang atau hilang. Ya, cuma bukan berarti kalau usia begitu ada gejala dan tanda preeklamsia dan usia kehamilan di atas 20 minggu langsung dilahirkan enggak juga dok. Iya, ya apalagi kalau di bawah 34 minggu tadi ya perlu kita lakukan monitor dan evaluasi ketat, terutama tekanan darah, monitor ketat tadi urin, fungsi ginjal, fungsi hati dok ya. Nah, itu mungkin. Berarti gak ucuk-ucuk misalnya dokter Bowo mendiagnosis ini preeklamsi langsung dilahirkan gitu, enggak dok ya? Harus dinilai lagi lebih lanjut dok ya. Harus dinilai lagi dari usia kehamilan, kondisi janin dan ibu dan jenis preeklamsianya tadi, apakah ada gejala berat atau tanpa gejala berat atau bahkan ada eklamsia. Iya, itu juga sangat menentukan dok. Ya. Oke dok, tapi memang secara definitif, secara ininya ya kalau memang mau mengurangi gejala ini ya bayinya dilahirkan. Namanya juga keracunan kehamilan, racunnya disingkirkan dulu supaya dia lebih normal gitu dok ya. Oke siap dokter Bowo. Pernyataan selanjutnya dok. Tekanan darah tinggi pada ibu hamil selalu berarti preeklamsi. Mitos atau fakta dok? Mitos dok. Mitos lagi. Kenapa tuh dok? Ya tidak semua tekanan darah tinggi pada saat hamil itu masuk ke dalam atau digolongkan ke dalam keracunan kehamilan atau preeklamsia. Ada yang kita sebut tadi tekanan darah tinggi atau hipertensi gestasional dan hipertensi kronis. Kalau hipertensi gestasional kan dia memang di atas 20 minggu atau tekanan darah yang tinggi yang baru terjadi di atas 20 minggu tapi tidak ada tanda-tanda preeklamsia atau tidak ada tanda-tanda gangguan di ginjal, gangguan di hati, tidak ada kerusakan organ di situ dok. Nah hipertensi kronis yang memang sudah terjadi hipertensi sebelum hamil
dan berlanjut selama kehamilan. Ya, jadi tidak semua dok. Ya. Oke, tekanan siap darah. dokter. Berarti ya harus konsul lagi sih. Kalau memang Ya. tekanan darahnya dinilai tinggi, ya apakah harus kontrol berulang, minum obat atau gimana dari dokter obgynnya dok ya. Oke siap dok. Ini pernyataan terakhir nih dok. Preeklamsi hanya mempengaruhi kesehatan ibu, tidak berdampak pada perkembangan janin. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oh mitos lagi dok ya. Iya, kalau tadi kita sudah jelaskan panjang lebar bagaimana mekanisme terjadinya keracunan kehamilan. Masalahnya memang dia ada di aliran darah di ari-ari. Iya. Nah, ari-ari gunanya kan sebagai Jembatan penghubung. jembatan dok, ya. lah untuk memasok nutrisi dan oksigen ke bayi. Ya, jadi kalau terjadi preeklamsia ya aliran darah ke janin kan terganggu, jadi otomatis juga mempengaruhi janin. Ya selain ibunya juga ya itu ya. Bahkan sampai bikin kematian tadi dok ya. Kematian ya pada janin bisa di dalam rahim ya. Oke siap dokter Bowo. Ini udah habis pernyataan Cila dok. Ini tidak terasa juga sudah 1 jam dok kita ngobrol-ngobrol kayak gitu di ruang kesehatan dok ya. Oke dokter, untuk menutup saya memberikan kesempatan kepada dokter Bowo untuk memberikan closing statement dok terkait tema kita kali ini, waspadai keracunan kehamilan. Silakan dok. Ya. Halo pemirsa atau mams di rumah. Ya, memang kita harus mewaspadai apa yang kita sebut dengan penyakit keracunan kehamilan atau preeklamsia. Bagaimana caranya ya? Tentu dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin atau antenatal care secara rutin, makan makanan yang dengan gizi yang seimbang, olahraga yang rutin, tentu yang dianjurkan oleh petugas kesehatan, dan bila ditemukan faktor resiko saat pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan, setidaknya harus waspada dengan segala kemungkinan yang terjadi, baik efek samping maupun komplikasi dari yang tidak hanya terjadi pada ibu dan bisa membahayakan ibu dan bahkan bisa menyebabkan kematian dari ibu maupun janin. Jadi segera lakukan pemeriksaan secara rutin dan teratur di fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya itu dok. Oke siap, terima kasih dokter Bowo, terima kasih atas kesempatannya dok ya. Jangan bosan-bosan saya panggil lagi ke ruang kesehatan dok ya. Oke siap dokter. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, pesan sehat dokter Cila kali ini ialah selama hamil jaga kenaikan berat badan dalam batas wajar, kurangi asupan garam, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ukur tekanan darah, serta hindari hamil di usia dengan resiko tinggi yaitu di bawah 20 tahun ataupun di atas 35 tahun. Sampai jumpa di program Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.